Eksa dulu deh. Ya, benar, Biasanya Eksa. cewek kan yang paling pinter memanage segalanya gitu. Kecuali hati. Ya. Oh, iya. Baperan. Mungkin Eksa nggak baperan. Udah kebal. Oh iya, bener sih. Kebal godaan. Gimana godaan? Gimana nih? Kalau memanage ini lebih kita nentuin prioritas kita. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa, yang pasti prioritas kita tetap kuliah, tetap yang pertama kuliah. Kami memulai program ini sejak tahun 2010. Dengan bantuan para relawan, kami menjangkau seluruh penjuru sudut kota. Awalnya, kami ragu apakah kita mampu. Namun, kini kami semakin yakin dan berani untuk melakukan hal yang lebih baik. Lebih dari 2.000 orang telah kita bantu. Lebih dari 3.000 paket bantuan kami salurkan. Dan lebih dari 1.000 orang kami obati. Kami tak akan berhenti di sini. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk memberikan lebih banyak lagi kebahagiaan untuk orang lain. Kita doain ya Mbak, biar lekas sembuh, biar berjalan lagi, bisa dapat lansia, kumpul sama teman-teman seusia derajatku gitu. Dukung terus program Dompet Kemanusiaan. Makasih ya Bu. Sama-sama Mbak. Nah, kalau kita tadi sudah lihat video yang ada di layar televisi sebelah sini, itu kan ada salah satu kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh PMI, yakni dompet kemanusiaan, ya kan. Nah, kalau teman-teman tadi menyimak lebih dalam, lebih jauh, itu ada mas-mas yang naik motor bawa kursi roda. Hari ini saya datangkan orangnya, mau saya tanya langsung gitu loh. Kalau kemarin juga kita sudah bahas sama Mas Barli tentang relawan, karena ada lebih dari 2.000 relawan di kota Solo ini. Saya datangkan 2, berarti masih ada 1.998 relawan yang belum saya datangkan ke sini. Oke, di depan saya sekarang ada Hartanto dan juga ada Eksa. Ini adalah teman-teman dari KSR Markas ya. KSR itu relawan yang dari bidang mahasiswa. Ya, dari benar. Teman-teman mahasiswa ya. Oke, dia masuknya ke KSR Markas. Nah, saya mau tanya nih ke masnya yang naik motor bawa kursi roda tadi. Mas yang paling ganteng. Mas yang paling ganteng. Makasih lah. Pesonanya sampai ke ujung Indonesia. Makasih. Saking ujungnya sampai gak ketok. Oke. Mau tanya nih, tadi kegiatan yang dilakukan sama Hartanto itu kegiatan apa sih? Kegiatan program itu Mbak sebenarnya. Program PMI yaitu dompet kemanusiaan pembagian kursi roda seperti itu. Oke, dan itu HTT membantu HTT. Ini nama panggungnya dia itu HTT ya teman-teman ya. Jadi nama akrabnya adalah HTT. Berarti itu peran KSR membantu distribusi kursi rodanya itu sendiri ya. Membantu distribusi. Itu waktu itu di mana? Waktu itu kita distribusi di daerah Jepres Mbak. Oh Jepres, dekat-dekat sini ya berarti ya. Itu sampai nggak bisa nengok-nengok kepalanya itu benar? Ya karena kehalang kursi roda aja, jadi nggak bisa nengok. Kita cuma melambaikan tangan. Oh iya, nggak kuat itu maksudnya. Ya seperti itulah. Nah kalau Hartanto tadi sering mengikuti kegiatan dompet kemanusiaan ya. Kalau Eksa sendiri, Eksa kan juga KSR nih. KSR Markas. Kegiatan apa yang sering Eksa ikuti?
sebenarnya kalau dompet kemanusiaan itu kan juga serangkaian acara, maksudnya serangkaian kegiatan dari PMI yang diberikan ke KSR. Dan itu biasanya kita bareng-bareng dengan unit itu berupa bagi sembako. Oke. Gitu. Itu sudah program wajib ya, program ya bulanan wajib. bulanan. Ya. Oke. Selain ikut dompet kemanusiaan, Eksa ikut apa? Ada kegiatan vaksinasi. Vaksinasi. Ya, ini contoh mbaknya yang vaksinasi ya guys ya. Ayo, sudah vaksin belum? Iya. Mbaknya cantik ya, tidak perlu ragu untuk vaksin. Selalu ada saat vaksinasi PMI. Selalu ada saat vaksinasi PMI dimanapun dan kapanpun, kecuali kalau pas tutup. Cari Eksa. Tuh, cari Eksa. Nah, kalau misalkan nih ada teman-teman yang pengen gabung dengan acara kayak gitu, caranya gimana? Nah, kalau teman-teman ingin gabung dalam kegiatan PMI, teman-teman bisa join dulu lewat Instagram KSR_markas_PMI_Surakarta. Coba ulangi sekali lagi. Ya, Instagramnya ya. Iya, Instagramnya KSR_markas PMI_Surakarta. _Surakarta. Itu Ya. kalau mau gabung bisa langsung menghubungi Kalau Instagram ya. mau gabung bisa hubung lewat Instagram. Nanti di situ ada kontak humas KSR Markas. Nanti bisa tanya-tanya dulu apakah ada kegiatan di bulan itu ataukah program yang bisa dilaksanakan seperti itu. Nanti bisa kita berkegiatan bersama. Oke, sambil ngopi boleh berarti. Enggak boleh puasa. Oh iya. Oh, puasa. Ya, puasa. Iya. Ya. Saya tidak akan membongkar ya di sini. Aib yang Oke. enggak boleh. Nah, kalau mau bantu, gimana caranya selain menghubungi lewat Instagram? Ya, kalau teman-teman ingin bantu dalam kegiatan, kalau teman-teman hanya membantu lewat tenaga, teman-teman bisa gabung tadi, bisa menjadi relawan markas lewat Instagram tadi, menghubungi humas KSR Markas. Tapi kalau teman-teman ingin membantu dalam bentuk materi, teman-teman bisa langsung hubungi PMI Kota Surakarta atau lewat rekening. Oh iya. Seperti itu. Berarti gitu caranya membantu ya. Kalau misalkan mau join distribusi seperti itu Ya, bisa langsung hubungi bisa. humasnya KSR Humas. Markas ya. Ya, Nanti bisa akan langsung. ada informasi lebih lanjut di situ. Dan kalau mau membantu berupa materi, karena kita banyak sekali program-program kemanusiaan yang kita lakukan ya. Jadi bisa langsung menghubungi PMI Solo. Ada juga Instagram, Twitter, Telegram juga ada, TikTok Facebook juga ada semuanya ada kita. YouTube pun ada. YouTube ada. Lengkap, paket lengkap. Iya, paket lengkap lah. PMI Solo. Iya, pasti. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal relawan. Jadi relawan itu kan harus rela, harus suka dan rela, ikhlas tentunya. Apalagi ini di bulan Ramadan di mana kita harus berpuasa kan dari pagi sampai sore. Ada nggak kendalanya selama menjadi relawan di bulan Ramadan ini? Ya, kalau kendala selama bulan Ramadan tentunya banyak. Karena di setiap Oh, banyak banget sampai kegiatan bingung ya. gitu. Iya, benar. Bener kan? Karena ada juga di kegiatan, waktu kegiatan ada teman kita yang tidak puasa. Karena juga kegiatannya berat, kita bisa ngikut. Dalam arti ngikut menahan, karena masih puasa. Nggak boleh ngikut nggak puasa. Oh gitu. Iya. Tahan godaan, tahan iman. Tahan iman. Iya. Seperti Terus itu. Selain kita menahan ya, karena kita juga berpuasa, tentunya ya benarlah energi kita terkuras karena banyak kegiatan. Ya mungkin satu hari bisa 3 sampai 4. Wow. Selain kita Sibuk ya Anda? Ya. Oke. Ya kalau teman-teman gabut bisa join aja langsung. Betul. Pasti. Nggak gabut sih, tapi meluangkan waktu dalam 24 jam itu untuk melakukan kebaikan. Rakyat yang cuma 3 jam atau berapa jam itu kan harus kita luangkan untuk melakukan kebaikan. Yang pasti kan kalau bisa berbagi kebaikan kepada sesama. Betul. Tuh. Kendalanya apa ini tadi? Ya tadi. Apa? Susah menahan godaan. Susah menahan godaan ya, tergantung iman kita juga gimana. Kalau nggak kuat ya udah ngikut aja lah.
nggak boleh. Tapi yang pasti niatnya dari hati sukarela. Iya, sukarela karena basicnya kan harus suka harus Sukarela. rela dan ikhlas. Ikhlas. Selama ikhlas nanti insya Allah semuanya dilancarkan. Pasti lancar. Saya baru bijak hari ini. Kalau Eksa sendiri kendalanya apa selama menjadi relawan di bulan Ramadan ini? Kalau saya sendiri kemarin jujur saja kalau di bulan Ramadan ini kegiatannya hanya vaksinasi, jadi cukup datang, duduk dan seperti kerja kantoran. Enak. Beda Loh, kasta. tapi menguji emosi loh menghadapi Iya, banyak menguji orang. emosi, Itu ya. menguji emosi loh. Mungkin kegiatannya lebih enak vaksinasi karena tidak memerlukan tenaga yang banyak Iya, ya. karena dia wanita. Oh. Kalau dia wanita suruh motong pohon, megang senso kan nggak mungkin. Oh iya, Iya. benar. Semua kan ada porsinya masing-masing. Good. Iya kan? Benar. Ya, tentunya juga kita juga melihat kapasitas teman-teman juga, nggak mungkin kita memaksakan kegiatan di mana teman-teman juga dirasa kurang kan nggak mungkin. Iya. Takutnya ada hal yang lain kan, itu perlu dan jadi pertimbangan kita semua. Ih, keren banget ya ampun. Yang pasti Komandan sesuai. KSR Markas ini keren banget. Iya, makasih. Prinsip aman ya. Oke. Aman. Pantes ceweknya banyak. Astagfirullah. Cukup 1. Allah. 2 juga boleh. 4 Mbak. 4 ya. Oh, Pak, catat ya. Oke. Nah, ini kan kalau kita ngobrol soal KSR itu kan relawan yang tingkatannya mahasiswa ya, dari teman-teman mahasiswa. Nah, gimana sih caranya kalian menyeimbangkan antara kuliah dan juga kegiatan organisasi kemanusiaan? Nih. Eksa Eksa? dulu deh. Ya, benar, Biasanya Eksa. cewek kan yang paling pinter memanage segalanya gitu. Kecuali hati. Ya. Oh, iya. Baperan. Mungkin Eksa nggak baperan. Udah kebal. Oh iya, bener sih. Kebal godaan. Gimana nih? Kalau memanage ini lebih kita nentuin prioritas kita. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa, yang pasti prioritas kita tetap kuliah, tetap yang pertama kuliah. Dan tapi dalam kuliah kan juga tidak mungkin dalam waktu 24 jam kita kuliah terus. Iya, Nah, iya. jadi kita bisa meluangkan waktu untuk berkegiatan. Ya, itu. Selama niat kita dari hati tulus, ikhlas, insya Allah semuanya aman. Oke, karena memang menjadi relawan itu kan tidak memaksa ya, tidak Tidak mengikat memaksa. juga ya. Selama kita bisa melakukan ya kita lakukan. udah, Selama ya. tidak bisa pun juga Nggak tidak apa-apa. menjadi masalah ya. Benar. Nggak jadi masalah. Yang penting tahu prioritas. Kalau dari Hartanto sendiri gimana? Ya, kalau dari saya sendiri, yang pasti manage waktu itu sangat penting, sangat penting. Kalau teman-teman memang masih punya kesibukan di luar, misalkan tidak bisa ditinggalkan, enggak apa-apa kok teman-teman kegiatan dulu. Saya gantikan gitu maksudnya. Ya enggak. Oh enggak. Tapi kalau saya ya, tapi kalau memang teman-teman sudah berkegiatan, kalau teman-teman memang luang tadi bisa menyempatkan setidaknya. Iya. Ya kalau itu memang sudah bergabung seperti itu. Tapi kalau teman-teman bisa bergabung lagi mulai, enggak apa-apa gitu. Oke. Berarti yang terpenting itu tadi ya, Memanage waktu, manage waktu dan paham prioritas. paham prioritas. Kalau pacarnya prioritas nomor berapa teh? Nomor terakhir. Pacar yang keberapa? Nomor 1. Saya nggak mancing-mancing loh. Nomor 1. Saya nggak mancing-mancing. Ya nggak apa-apa. Nah, selama teman-teman semua jadi relawan PMI Solo nih ya, karena kan pelayanannya PMI sungguh luar biasa, banyak sekali. Kira-kira kemudahan apa saja yang bisa kalian dapatkan selama kalian menjadi relawan KSR ini? Dari Eksa dulu deh, ladies first. Oke. Yes. Sebelumnya saya mau cerita dikit, curhat dikit. Oke. Ya. Banyak nggak apa-apa. Oh nih. iya. Saya sebenarnya kalau di PMI udah dari kecil. Oh, dari kecil. Iya, dari saya SMP tuh saya sudah di PMI. Oh, dulunya PMR berarti. Iya, dari PMR dari Jumbara. Mhm. Jadi Alumni ya. Oke. Lulusan Jumbara, alumni Jumbara. Jadi kenal PM itu udah dikenalkan dari kecil dari PMR itu sendiri. Terus jadi ya rasanya PM itu seperti rumah. Wih, ngeri banget. Berarti nih Eksa nih jiwa PMI-nya itu sudah melekat kuat gitu kan.
PMI ada di hati. Iya, Allah. Bisa. Terus Nah, dari situ kan banyak belajar, banyak ketemu orang. Di situ mungkin kita contohnya saya ketemu Mbak Dea, orang baru, nambah relasi, nambah kenalan. Nah, mungkin juga di PMI kan juga organisasi yang besar ya namanya. Jadi mungkin tidak disangka nanti ketemu orang besar. Nah, kayak saya. Iya. Maksudnya gitu. Orang besar. Gitu kah? Maksudnya orang-orang penting seperti itu ya. Kayak wali kota, terus gubernur, setelah itu presiden. Iya. Terus ada Bapak Sekjen, Pak Sudirman Said atau menteri-menteri yang lain gitu ya. Ketua umum PMI. Kayak gitu. Terus selain bertemu dengan tokoh-tokoh yang penting itu apa lagi? Mungkin bisa ajang cari jodoh ya. Perlu di note ya. Itu hanya beberapa, tidak semua. Tapi terbukti. Dan saya. Tapi terbukti. Iya memang. Karena ya sudahlah. Ya sudahlah. Kalau dari Hartanto sendiri apa kemudahan yang didapat? Mudah mencari jodoh, awas ya jawab gitu ya. Enggak, karena itu sudah terbukti soalnya. Oh, sudah terbukti. Oke. Mudah mencari jodoh itu sudah terbukti. Oh iya. Ya. Benar yang dikatakan Eksa tadi, Mbak. Kita menambah relasi. Karena sebelumnya kita mungkin hanya di kampus, rumah, tapi setelah kita berkegiatan di PMI kita sudah kenal banyak orang dengan tokoh-tokoh seperti itu. Selain menambah relasi tentunya kita juga menambah pengetahuan. Emang beda Mbak saya sama Eksa. Kalau Eksa emang dari kecil sudah ber-PMI, tapi saya ber-PMI baru berkuliah. Jadi emang saya baru mulai merasakan kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan tuh dari kuliah. Di situ saya minat bergabung sampai sekarang. Jadi emang banyak sekali yang belum saya ketahui dan sampai sekarang pun jatuh. Terus ya sampai sekarang pun mungkin masih sedikit Mbak yang saya dapatkan. Mungkin perlu saya gali banyak lagi ilmu, saya perlu banyak lagi pengetahuan yang ada di PMI karena banyak sekali ilmu yang ada di PMI itu Mbak. Ya betul, karena memang pengalaman-pengalaman selama menjadi relawan itu bisa memberikan kita hal-hal baru setiap harinya kan, karena kita ketemu banyak orang, kita berkomunikasi dengan banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda, otomatis itu memberikan pengalaman tersendiri buat kita. Nah, ngobrol soal pengalaman atau kita yang punya jam terbang gitulah ya, biar agak wow gitu. Selama kalian berkegiatan ini nih, teman-teman berdua ini, ada nggak hal yang berkesan dan sampai saat ini masih kalian ingat? Dari Hartanto dulu. Oke. Hal yang berkesan dan saat ini masih teringat. Saya masih teringat di mana PMI meminta bantuan personil untuk kegiatan di 1 jam sebelum pelaksanaan. Memang, ya kan jujur ya. Itu memang sangat berkesan bagi saya karena posisi itu saya juga tidak berada di markas, saya sedang di luar, saya mencari personel untuk kegiatan yang dadakan juga lumayan lah ya, nggak semuanya free. Tapi gimana caranya kita tahu orang-orang, oh ternyata dia mungkin udah lulus, kita bisa japri duluan seperti itu. Itu yang sangat berkesan Mbak, jujur. Selain itu, kegiatan-kegiatan kemarin, alhamdulillah saya diberi kesempatan juga bisa terjun di bencana Gunung Semeru kemarin. Nice. Itu ya walaupun hanya beberapa hari karena memang tugasnya hanya distribusi logistik, tapi itu menurut saya memang berkesan. Pertama kalinya saya terjun di bencana, saya bisa tahu keadaan di sana tuh bagaimana, dan ya seperti itulah. Ternyata kalau memang bisa belajar banyak hal juga ya, dan melatih rasa empati, benar sih? Empati, simpati, udah perfect, komplit, perfect. Okay. Memang PM itu perfect.
selain melatih empati juga kalau orang Jawa tuh bilangnya tepo sliro, betul kan? Iya benar. Iya kan? Dan itu Tepo meningkatkan rasa bersyukur kita karena kita nggak pernah menyangka gitu loh bahwa itu. ternyata masih banyak orang yang jauh di bawah kita Iya, gitu kan. benar, Pak. Itu salah satunya bisa didapat dari teman-teman kalau mengikuti kegiatan pembagian sembako dompet kemanusiaan. Nah, Karena pembagian sembako dompet kemanusiaan ini adalah program di mana kita memberikan sembako, paket sembako kepada warga masyarakat Solo yang sakit dan miskin. Nah, di situ kita benar-benar merasakan, oh ternyata masih ada ya, seperti itu. Dan dari situlah teman-teman mungkin dari pertama kali dia ikut, dia pasti ikut terus dalam setiap bulannya. karena kegiatannya emang nagih banget ya. Emang menagih karena kita juga harus hafal, Mbak. Oh, oke. Iya, Hafal karena ada apa? target. Hafal 60 tempat 60 tempat harus dihafalkan. 60 Luar orang, 60 biasa. tempat. Jadi bukan hanya kita membagikan, tapi kan juga udah ada namanya. Kita juga nggak selalu tiap bulan tuh di satu tempat. Jadi misalkan bulan pertama kita di Kecamatan Jebres. Nah, bulan kedua kita bisa ke Laweyan, bisa ke Banjarsari. Kita harus cari jalan lagi, kita harus hafal orangnya, seperti itu. Berarti bisa itu ya kegiatan kota-kota sambil Kota-kota. kegiatan Mapping. kemanusiaannya tuh bisa Iya. balance ya. Bisa balance. Jalan-jalan, JJS. muter-muter apa itu? Jalan-jalan sore. Oke. Emang sore lagi? Iya enggak sih, kadang. Kadang. Ya kalau puasa sore, takutnya nanti kalau pagi kan mokel. Nah itu. Saya nggak berani makanya ngomong sore. lagi orangnya siapa yang mokel, saya nggak berani. Tapi ya yang ngomong itu. Takutnya, makanya dibuat sore. Gitu. Oke. Tapi kalau di hari-hari biasa, untuk pembagian kan juga di hari weekend, di akhir pekan, di setiap pagi hari jam 9 sampai jam 10 itu baru Oke, dimulai. luar biasa. Masih muda tapi kegiatan kemanusiaannya udah banyak banget. Ya alhamdulillah. Ini langsung besar kepalanya nih. Langsung besar kepalanya. Pegangin. Enggak ya, tapi ini berlaku untuk semua Buat teman-teman semua. relawan KSR Semua ya. relawan, iya. Jadi memang usia mereka memang muda, tapi untuk hal kemanusiaan ini memang tidak bisa diragukan lagi. Ya kan, sepak terjang itu luar biasa. Bahkan Hartanto aja sudah terjun ke bencana. Saya belum. Iya kan? Iya. Keren kan? Benar? Iya beneran. Kalau dari Eksa nih, pengalaman apa yang paling berkesan? Tadi melanjutkan dari Hartanto, Mhm. salah satunya juga kegiatan bagi sembako dompet kemanusiaan. Mhm. Di situ kan ada sasaran penerima yang kita bagikan. Mhm. Nah di situ mungkin saat kita bagikan kita melihat kebahagiaan dengan benar. salah satunya juga kita juga ikut didoakan. Nah, ya. Itu yang paling berharga. Itu ya. yang berharga. Ikut didoakan Ikut itu. didoakan. Padahal mungkin kita membantunya cuma sembako, tidak seberapa. Tapi mereka kayak imbasnya ke kita tuh tulusnya kerasa. Iya, Iya. betul. Pernah didoain yang paling kena di hati, pernah didoain apa? Penerima sembako di daerah ini Banjarsari. Dia itu beliaunya sudah sepuh, kira-kira umur 70-an dan hidup sendiri. Tapi setiap saya kesana, setiap saya membagikan sembako, pasti selalu ada doa. Terima kasih juga tersalib di sana. Juga pasti doanya itu untuk kita, kembali ke kita juga. Oke. Kalau HTT pernah dapat doa terbaik apa dari penerima manfaat? Sehat-sehat. Karena itu penting. Oh iya, benar Iya sih. kan? Sehat-sehat Mas, terima kasih. Iya. Semoga lancar kuliahnya, mungkin gitu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang lancar. Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. terus diberikan kelancaran ya Amin. untuk urusan-urusan kita. Semoga doa-doa baik dari orang-orang yang pernah kita tolong itu lekas terkabul. Iya. Amin. Kalau Eksa sendiri kan ini aktif di vaksinasi nih. Vaksinasi. Saat ini masih aktif di vaksinasi. Saat ini insya Allah masih Masih ya. Nah, menyambung dari podcast sebelumnya kan kita ada gerai vaksin ya Iya. di Ngeladak, daerah Ngeladak ya, betul Ya, ya. benar. Nanti ketemu sama mbaknya ini guys, Mbak Eksa. Mbak Eksa namanya ya. Silakan dicari Silakan dicari. nomor HP. Ada di bawah sini. Di sini. Bisa kenalan. Oke. Masih jomblo kok, tenang. Masnya juga jomblo? Alhamdulillah. Masih. Jangan.
Jangan. Nah, mungkin kalian ada yang mau di-share buat teman-teman KSR lainnya biar mungkin lebih aktif lagi berkegiatan kemanusiaan di PMI Solo. Ya. Tentunya kalau masalah kegiatan program PMI Solo memang banyak sekali kegiatan. Betul. Kalau teman-teman bisa meluangkan, bisa bergabung, pasti lebih seru lagi karena bukan hanya 2 orang, 3 orang saat kegiatan, perlu banyak orang kegiatan kan. Karena saat ini juga Mbak sedang berlangsung penjagaan pos pelayanan lebaran yang ada di Ngladak gitu. Itu kan juga dari pagi sampai malam 24 jam kita standby di situ. 3 shift ya berarti 3 ya. shift. Oke. Kita standby di situ. Kalau memang teman-teman bisa longgar bisa gabung aja di situ, kita ya setidaknya menemani lah. Yang jaga biar nggak gabut 2 orang aja. Oke. Kalau 2 orang kan mungkin gabut. Kalau kita tambahi kayak gitu kan mungkin enggak. Lah kan kayak kalau gitu. 2 orang yang ketiga malah Syaiton. Ya kan kalau kita nemenin 2 orang kan berarti bukan ketiga, berempat. oh iya. Iya. Ini benar. Lebih banyak lebih bagus lebih ya. banyak lebih bagus gitu. Karena itu kan kegiatan positif juga. Positif. Alhamdulillah. Kalau dari Eksa ada yang mau disampaikan ke teman-teman nggak? Mungkin ini kita juga bisa collab kegiatan nih. Mungkin Nah. dari komunitas lain atau dari organisasi lain yang mau Oke. bergabung, kita collab kegiatan mungkin entah dengan KSR atau entah dengan PMI. Nah, bisa itu. Bisa ya Benar, hubungi benar. KSR ya, Karena- kolaborasi ya. Mm, Sudah pernah kolaborasi Sudah. sebelumnya? Sudah. Dengan siapa dan di mana? Kita- Kegiatannya apa? Kita sempat berkolaborasi dengan BEM, BEM Akbara Surakarta. Kita mengadakan donor darah. Seperti itu. Terus kita juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Kota Surakarta juga sama. Kita berkegiatan donor darah. Karena keperluan darah kan mungkin dibutuhkan. Betul. Kan kita nggak tahu satu hari bisa berapa yang diambil, berapa ya gitu. Tapi kalau memang kita bisa melakukan kolaborasi program itu kan lebih baik. Dan tidak hanya program donor darah saja Bukan ya. hanya program donor darah, Kita terbuka program yang untuk lain. program-program yang lain. Iya. Oke, bisa langsung menghubungi Instagramnya. KSR Markas PMI Kota Surakarta. Oke, nice, keren banget. Nah, kita tadi udah dengar penjelasan dari teman-teman relawan KSR nih ya, bahwa kegiatannya itu ada banyak banget dan juga ngajak buat kolaborasi juga ya. Nah, buat teman-teman yang mau kolaborasi atau mengajak kegiatan-kegiatan lain atau mau join kegiatan kemanusiaan yang dilakukan sama teman-teman KSR Markas, bisa langsung hubungi Instagramnya KSR_Markas_ PMI_ Surakarta. Agak panjang tapi nggak apa-apa. Langsung hubungi humasnya. Humas. Dan ini karena saya masih ada 1998 narasumber Iya. lagi, relawan lagi. Jadi Iya, benar. mungkin saya cukupkan episode hari ini. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.